Untuk penyakit selanjutnya yaitu sindroma Behcet. Jadi, sindroma Behcet merupakan kelainan vaskulistik sistemik langka di mana terjadi peradangan pada pembuluh darah, sehingga gejala yang terjadi dapat melibatkan berbagai jaringan tubuh atau disebut juga dengan multisistem. Dikarenakan bersifat multisistem, maka akan ditemukan gambaran klinis yang beragam. Namun, terdapat 3 ciri khas gambaran klinis pada sindroma ini yang disebut dengan triple symptom complex, yaitu meliputi yang pertama, ulcerasi mulut recurrent, kedua, ulcerasi genital, dan ketiga, lesi pada mata. Gejalanya pun beragam, tergantung jaringan tubuh mana yang terserang. Misalnya, dapat menimbulkan rasa nyeri pada area tubuh yang mengalami lesi ulcerasi, penglihatan kabur pada mata, nyeri pada sendi, dapat mempengaruhi sistem syaraf yang menyebabkan disorientasi anggota tubuh, dan dapat mempengaruhi sistem pencernaan yang menyebabkan sakit perut hingga diare. Nah, untuk lesi yang muncul pada rongga mulut umumnya mewakili manifestasi gejala klinis paling awal sebelum lesi pada area tubuh lainnya muncul. Umumnya, lesi rongga mulut ini berupa aftosa tipe minor ataupun mayor yang kambuh secara berulang-ulang. Lesi berbentuk bulat dengan tepi eritematosa berbatas jelas, ditutupi dengan pseudomembran berwarna putih keabu-abuan atau fibrinus berwarna kekuningan di bagian tengah lesi, dan dapat berkembang dengan cepat dari lesi yang datar atau dangkal ke lesi yang lebih dalam. Lesi dapat muncul di berbagai area mukosa mulut, terutama pada area gingiva, mukosa bukal, lidah, dan mukosa labial. Untuk perawatannya bervariasi tergantung sistem organ tubuh mana yang terlibat dan mengalami gejala atau keluhan. Sebagai tenaga kesehatan di bidang kedokteran gigi, terapi awal yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian obat antiinflamasi topikal untuk meredakan lesi ulcerasi yang timbul. Selain itu, pemberian obat kumur yang mengandung antiseptik juga dapat dilakukan untuk membantu kebersihan rongga mulut penderita. Terapi pendekatan lainnya dengan melakukan komunikasi, pemberian informasi dan edukasi atau KIE kepada penderita terkait kondisi penyakitnya demi meningkatkan kualitas hidup sehat yang optimal. Untuk selanjutnya dapat dilakukan rujukan untuk terapi lanjutan pada area tubuh lainnya yang mengalami gejala atau keluhan. Untuk prognosanya, jadi dikarenakan bersifat multisistem di mana terdapat keterlibatan sistem okular, vaskular, neurologis, dan gastrointestinal, membuat sindroma ini memiliki prognosa yang buruk. Karena terapi hanya bisa dilakukan untuk meringankan gejala yang timbul dan mengontrol keparahan penyakitnya saja. Apabila keparahan penyakit tidak dapat terkontrol, maka dapat mengancam jiwa penderitanya. Untuk penyakit selanjutnya adalah sindroma Peutz-Jeghers. Jadi, sindroma Peutz-Jeghers ini merupakan kelainan langka di mana terdapat banyak polip kecil atau biasa disebut dengan hamartoma pada saluran gastrointestinal, khususnya pada usus kecil. Umumnya, polip bersifat jinak, namun pada beberapa kasus terdapat peningkatan risiko kanker jenis tertentu. Etiologi sindroma ini merupakan kelainan bawaan yang diwariskan dari riwayat penyakit keluarga sebelumnya. Pada gambaran klinis ditemukan lesi pigmentasi berupa bercak-bercak kecoklatan di sekujur tubuh, di mana sebagian besar dapat ditemukan di area sekitar mulut, seperti area bibir dan area sekitar mukosa gingival. Gejala klinisnya berupa rasa sakit pada bagian perut, kadang terdapat perdarahan pada saluran cerna, timbul demam, mual, dan muntah. Untuk pemeriksaan penunjang, perlu dilakukan rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dilakukan endoskopi, serta rujukan untuk selanjutnya dilakukan penatalaksanaan terapi yang sesuai. Penyakit selanjutnya adalah sindroma Sjögren. Jadi, sindroma Sjögren merupakan kelainan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh sendiri menyerang kelenjar eksokrin, khususnya kelenjar lacrimalis dan kelenjar saliva, sehingga menyebabkan mata dan mulut menjadi kering. Diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu primer dan sekunder. Sjögren primer terjadi pada penderita yang tidak memiliki penyakit autoimun penyerta lainnya, sedangkan sekunder terjadi pada penderita yang memiliki riwayat penyakit autoimun penyerta sebelumnya, seperti contohnya lupus, artritis reumatoid, dan skleroderma. Pada gambaran klinis secara umum, baik primer maupun sekunder, akan terlihat penampakan mata yang berwarna kemerahan dan kadang disertai pembengkakan pada kelopak mata atas. Pada area bibir juga terlihat kering dan pecah-pecah, terutama pada sudut bibir. Tampak guratan-guratan pada permukaan lidah karena kondisi rongga mulut yang kering. Dan pada Sjögren sekunder juga akan terlihat gambaran klinis lainnya pada tubuh berdasarkan penyakit autoimun penyerta yang diderita.
Terdapat gejala khas pada sindroma ini yang disebut dengan gejala Zika. Jadi, penderita akan mengalami gejala keratokonjungtivitis Zika, di mana terdapat keluhan mata terasa kering atau seroptalmia, ada rasa terbakar, perih atau nyeri pada mata, dan peningkatan sensitivitas terhadap cahaya. Selain itu, penderita juga akan mengalami gejala stomatitis Zika yang ditandai dengan serostomia pada rongga mulut, di mana terdapat keluhan mulut kering karena berkurangnya sekresi saliva, sehingga penderita akan kesulitan untuk berbicara dan mengunyah makanan dalam jangka waktu yang lama. Etiologinya belum diketahui secara pasti, namun dugaan para ahli adalah karena adanya kelainan genetik. Faktor predisposisi lain yang menjadi dugaan adalah faktor usia, gender, dan adanya riwayat penyakit autoimun yang pernah diderita sebelumnya. Untuk perawatan pada sindroma ini umumnya disesuaikan dengan gejala yang timbul, yaitu dengan mengobati gejala Zika yang dikeluhkan. Khususnya untuk perawatan masalah rongga mulut, terutama gejala serostomia, perawatan dapat dilakukan dengan meresepkan obat-obatan yang dapat meningkatkan sekresi kelenjar eksokrin dalam tubuh, termasuk kelenjar saliva. Selain itu, perawatan masalah mulut dapat dilakukan juga dengan pengaplikasian topical fluoride untuk mencegah risiko kerusakan gigi. Pengaplikasian obat anti jamur pada sudut mulut juga dapat dilakukan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Selanjutnya, perlu dilakukan KIE dengan mengedukasi penderita untuk menghindari konsumsi alkohol, merokok, dan pemakaian obat kumur berbasis alkohol karena dapat meningkatkan resiko serostomia pada rongga mulut. Untuk prognosanya, pada Sjogren primer dapat dikategorikan baik karena perawatan yang dilakukan dapat membuat kualitas hidup penderitanya itu sebanding dengan populasi umum yang sehat pada umumnya. Namun, pada Sjogren sekunder, prognosa tidak dapat ditentukan karena kualitas hidup penderita dapat berkurang tergantung beragamnya manifestasi penyakit penyerta yang diderita. Kemudian, penyakit selanjutnya yaitu sindroma Stevens-Johnson. Jadi, sindroma Stevens-Johnson ini merupakan kelainan kulit langka di mana terjadi hipersensitivitas akut pada kulit dan membran mukosa. Secara klinis, sindroma ini akan menimbulkan reaksi alergi pada anggota tubuh. Apabila reaksi alergi bertipe lambat, gejala utama umumnya akan muncul pada 3 area tubuh, yaitu pertama pada permukaan kulit, kedua pada mata, dan ketiga pada mukosa mulut. Pada permukaan kulit akan timbul lesi berupa ruam yang dapat berkembang menjadi eritema, vesikel, bola, atau disertai dengan purpura. Sedangkan pada mata, gejala yang terjadi dapat berupa hiperemia konjungtiva, di mana kelopak mata atas dan bawah dapat melekat dan apabila dipaksakan untuk lepas, maka dapat merobek epidermis. Kemudian pada mukosa mulut, gejala yang timbul berupa stomatitis pada mukosa, terutama pada mukosa labial, bukal, maupun lidah. Stomatitis tersebut dapat diperparah dengan timbulnya bula yang dapat pecah sewaktu-waktu. Selain itu, lesi juga dapat timbul pada mukosa orofaring, percabangan bronki trakeal, dan esofagus, sehingga menyebabkan penderita sulit untuk bernafas dan mencerna makanan. Etiologinya masih belum dapat dijelaskan dengan pasti, karena dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Namun pada umumnya, gejala akan timbul dikarenakan reaksi alergi tubuh terhadap obat-obatan yang dikonsumsi. Untuk perawatan sindroma Stevens-Johnson ini, dapat dilakukan dengan menghentikan konsumsi obat-obatan yang diduga sebagai pencetus gejala atau keluhan yang ditimbulkan. Kemudian, terapi suportif yang dapat dilakukan, khususnya pada keluhan mukosa mulut, dapat dengan pemberian obat kumur yang mengandung antiseptik untuk menjaga kebersihan rongga mulut penderita, serta pengaplikasian obat antiinflamasi topikal kortikosteroid seperti triamcinolone untuk mengatasi nyeri pada stomatitis yang ditimbulkan. Selain itu, melakukan KIE kepada penderita untuk menghindari makanan yang terlalu panas atau dingin, serta makanan yang asam dan kasar, agar tidak memperparah lesi yang timbul pada mukosa mulut. Untuk prognosanya, karena ketidakjelasan etiologi dan banyaknya komplikasi yang timbul pada penderita, dapat berdampak buruk terhadap prognosanya. Apabila gejala reaksi alergi, khususnya reaksi alergi tipe cepat terjadi, seperti shock anafilaktik, itu tidak segera ditangani dengan baik dan benar, maka dapat membutuhkan waktu pemulihan yang lama hingga dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Penyakit selanjutnya adalah smokers melanosis. Jadi, smokers melanosis merupakan suatu kelainan pigmentasi pada mukosa mulut yang dihubungkan dengan kebiasaan buruk merokok tembakau. Gambaran klinisnya menunjukkan adanya perubahan warna mukosa rongga mulut menjadi lebih gelap
akibat peningkatan pigmentasi melanin. Lokasi pigmentasi dapat terjadi pada seluruh mukosa rongga mulut, khususnya pada area-area yang sering terpapar asap rokok, seperti area gingiva anterior, labial anterior, lidah, dan palatum durum. Pada tahap awal akan ditemukan lesi pigmentasi berwarna kuning kecoklatan dengan batas tidak jelas dan irregular. Kemudian pigmentasi dapat berkembang hingga mukosa berwarna kehitaman. Kelainan ini tidak menimbulkan gejala atau bersifat asimptomatik, namun seringkali terdapat keluhan estetik yang mengganggu akibat adanya pigmentasi yang ditimbulkan pada area mukosa mulut. Etiologinya disebabkan karena kebiasaan merokok, di mana senyawa kimia yang terkandung dalam rokok dapat mengaktifkan melanosit untuk menghasilkan lebih banyak pigmen melanin pada mukosa mulut yang terpapar. Jadi, karena smokers melanosis ini merupakan lesi pigmentasi yang bersifat reversibel, maka lesinya dapat hilang apabila dilakukan perawatan dengan menghentikan kebiasaan merokok. Kemudian dilakukan observasi secara progresif sampai lesi pigmentasinya hilang. Selain itu, dapat dilakukan KIE terkait cara menjaga kebersihan rongga mulut dengan baik dan benar demi menunjang keefektivitasan perawatan pada penderita. Untuk prognosisnya cenderung baik apabila penderita dapat menghentikan kebiasaan merokok secara disiplin. Untuk selanjutnya yaitu stomatitis aftosa recurrent atau SAR. Jadi, SAR ini merupakan suatu peradangan pada mukosa mulut yang menyebabkan lesi ulcerasi secara berulang. Diklasifikasikan dalam 3 tipe berdasarkan ukuran lesi yang timbul, yaitu SAR minor, SAR mayor, dan SAR herpetiform. Untuk gambaran klinis SAR secara umum, lesinya berbentuk oval, ditutupi jaringan fibronus berwarna putih kekuningan dengan batas jelas dan dikelilingi dengan halo eritema. Umumnya, SAR lebih sering menyerang mukosa mulut yang tidak berkeratin seperti mukosa bukal, labial, lateral dan ventral lidah, dasar mulut, palatum lunak, dan mukosa orofaring. Untuk perbedaan ketiga tipe SAR, pada SAR minor berbentuk oval dengan kedalaman yang dangkal berukuran 5-10 mm dengan durasi self-limiting 10-14 hari. Kemudian untuk SAR mayor berbentuk oval dengan kedalaman yang dalam berukuran lebih dari 10 mm dengan durasi self-limiting lebih dari 14 hari. Sedangkan untuk SAR herpetiform berbentuk oval kecil-kecil berjumlah multiple yang kemudian bergabung menjadi ulcer irregular. Ukurannya kecil-kecil kurang dari 5 mm dengan durasi self-limiting 10-14 hari. Lesi SAR ini menimbulkan keluhan berupa rasa nyeri yang dapat diperparah apabila lesi terkena makanan panas dan pedas atau sekedar tergesek oleh makanan. Untuk pemeriksaan penunjangnya, apabila terdapat keraguan dalam penegakan diagnosa SAR, khususnya SAR mayor yang memiliki diagnosa banding dengan karsinoma sel squamosa, maka dapat dilakukan pemeriksaan sitologi untuk kecurigaan adanya kemungkinan sel malignan pada lesi. Bisa juga dilakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk melihat mikroorganisme yang menginfeksi lesi. Selain itu, bisa juga dengan tes darah untuk mengetahui infeksi sistemik lain dalam tubuh yang mempengaruhi terjadinya lesi tersebut. Untuk etiologi SAR sampai saat ini masih belum diketahui, namun terdapat faktor predisposisi yang menjadi dugaan, yaitu faktor herediter, masalah imunologi, hematologi, defisiensi nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan stres. Perawatan yang dapat dilakukan pada lesi adalah dengan pengobatan antiinflamasi sediaan topikal yang mengandung triamcinolone acetonide. Pemberian obat kumur dengan kandungan klorhexidingluconat juga merupakan pengobatan yang umum diberikan. Selain itu, mengeliminasi faktor predisposisi yang menjadi pencetus terjadinya SAR juga perlu dilakukan demi menunjang perawatan yang lebih efektif. Selanjutnya, diperlukan KIE pada penderita untuk memberikan informasi mengenai SAR, upaya pencegahannya, serta tata laksana yang benar. Sedangkan untuk prognosanya, SAR memiliki prognosa yang baik, di mana lesi dapat sembuh dengan perawatan yang baik dan tepat. Untuk penyakit selanjutnya, yaitu stomatitis nikotina. Jadi, stomatitis nikotina merupakan penyakit mulut di mana terdapat lesi putih pada mukosa mulut yang dihubungkan dengan kebiasaan merokok berat. Gambaran klinisnya pada rongga mulut menunjukkan adanya lesi putih dengan sedikit penebalan epitel mukosa seperti papul dengan titik-titik merah di bagian tengahnya yang merupakan duktus kelenjar saliva minor yang terinflamasi di daerah mukosa palatum.
Lesi ini umumnya bersifat asimptomatik atau tidak menimbulkan gejala. Namun, kelenjar saliva yang terinflamasi secara terus-menerus dapat mengalami pembengkakan dan selanjutnya menimbulkan rasa sakit. Untuk pemeriksaan penunjangnya, jadi pada lesi stomatitis nikotina yang telah berkembang dan telah berlangsung lama, dapat memiliki diagnosa banding dengan epithelial dysplasia atau neoplasia. Maka dapat dilakukan pemeriksaan sitologi dengan melakukan biopsi pada lesi untuk kecurigaan lesi telah berkembang menjadi lesi yang ganas. Etiologinya disebabkan karena kebiasaan merokok berat, di mana terjadi efek iritasi dari panas asap rokok yang mengandung bahan kimia berbahaya. Untuk perawatannya dapat dilakukan dengan mengeliminasi faktor penyebab penyakit, yaitu dengan menghentikan kebiasaan merokok. Upaya menjaga kebersihan mulut juga perlu dilakukan dengan pemberian obat kumur koheksidin. Selanjutnya dilakukan KIE pada penderita mengenai efek berbahaya dari kandungan rokok dan penata laksanaan yang benar sehingga dapat membantu kesadaran penderita terhadap pentingnya menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan rongga mulutnya. Sedangkan untuk prognosa stomatitis nikotina memiliki prognosa yang baik apabila penderita dapat melakukan penghentian kebiasaan merokok dengan kooperatif. Kemudian selanjutnya adalah thermal burn. Jadi thermal burn ini merupakan kondisi iritasi pada mukosa mulut yang berkontak dengan objek bersuhu panas, sehingga menimbulkan luka bakar pada mukosa. Gambaran klinisnya pada rongga mulut dibagi menjadi luka bakar suhu rendah dan luka bakar suhu tinggi. Secara klinis, luka bakar suhu rendah menyebabkan kristalisasi cairan interstisial dan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh kapiler, sehingga menimbulkan lesi berwarna kemerahan pada daerah yang terpapar. Selain itu, juga dapat menyebabkan hipoperfusi, di mana hantaran oksigen dan nutrisi pada daerah yang terpapar menjadi terganggu. Terkadang juga dapat mempengaruhi serabut syaraf, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri, sampai paresthesia. Sedangkan pada luka bakar suhu tinggi, secara klinis memiliki keluhan dan gejala yang serupa dengan lesi luka bakar suhu rendah, namun dapat berkembang menjadi lesi vesikuler atau ulceratif berbentuk irreguler yang dikelilingi oleh eritema di bagian tepinya. Lesi tersebut menimbulkan rasa nyeri yang lebih parah dibandingkan dengan lesi luka bakar suhu rendah. Untuk pemeriksaan penunjang, jadi umumnya thermal burn ini terjadi karena etiologi yang cukup jelas, sehingga diagnosanya dapat ditegakkan secara pasti dan tidak memerlukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Namun, apabila lesi tidak kunjung sembuh setelah dilakukan perawatan, dapat dilakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk melihat kemungkinan adanya mikroorganisme yang menyebabkan infeksi lebih lanjut. Jadi untuk etiologinya disebabkan karena adanya trauma akibat mukosa mulut yang berkontak dengan objek bersuhu panas. Untuk perawatannya ini tergantung dari keparahan luka bakar yang ditimbulkan. Luka bakar yang ringan dan tidak terlalu luas dapat diobati dengan pemberian anestesi gel secara topikal untuk meredakan rasa nyeri pada daerah yang terpapar. Sementara luka bakar yang luas atau mengalami ulcerasi dan terasa menyakitkan dapat diobati dengan pemberian obat antiinflamasi secara topikal. Beberapa kasus tertentu disertai dengan pertimbangan pemberian anestesi lokal tergantung dari kedalaman luka bakar yang terjadi dan keterlibatan jaringan syaraf. Sedangkan prognosanya dapat dikategorikan baik karena perawatan yang tepat dapat membantu memulihkan keadaan rongga mulut kembali normal, baik dari segi fisikal maupun fungsional. Selanjutnya adalah torus mandibularis. Jadi, torus mandibularis ini merupakan kondisi penonjolan tulang akibat adanya pertumbuhan tulang berlebih atau biasa disebut dengan eksostosis pada sisi lingual mandibula di sekitar regio gigi caninus sampai gigi premolar. Jadi, torus mandibularis ini bersifat asimptomatik, di mana timbul tanpa gejala dan umumnya ditemukan secara kebetulan saat melakukan pemeriksaan gigi. Gambaran secara klinisnya ditemukan sebagai benjolan berbentuk nodular pada area lingual mandibula yang sering ditemukan secara bilateral di sekitar regio gigi caninus sampai premolar di atas mylohyoid ridge. Nodul dapat berjumlah soliter atau multiple pada masing-masing sisi lingual mandibula dengan permukaan yang halus dan ukuran yang bervariasi pada setiap individu. Bila dipalpasi, nodul ini memiliki konsistensi yang padat dan tidak mudah bergeser. Torus mandibularis ini umumnya dapat didiagnosa secara lugas, sehingga tidak terlalu diperlukan pemeriksaan penunjang.
Namun, apabila dicurigai adanya keganasan pada benjolan yang timbul, dengan pertimbangan diagnosa banding, contohnya seperti peripheral ossifying fibroma, osteoma, osteosarkoma, atau kanker tulang lainnya, maka dapat dilakukan pemeriksaan radiologi, histopatologi, dan CT scan. Etiologinya tidak diketahui secara pasti, namun faktor herediter seringkali dikaitkan sebagai faktor penyebab kemunculan kondisi ini. Faktor predisposisi lainnya diduga karena adanya faktor lingkungan, seperti defisiensi vitamin atau konsumsi suplemen kalsium berlebih. Untuk perawatannya, jadi dikarenakan torus mandibularis ini merupakan varian normal rongga mulut, maka tidak diperlukan perawatan lebih lanjut untuk menangani kondisi ini. Melakukan KIE pada penderita diperlukan agar penderita mengetahui kondisinya merupakan suatu kondisi normal yang tidak perlu dicemaskan. Namun, pada kondisi tertentu, apabila terdapat keluhan dari penderita, seperti keluhan seringnya terjadi ulcerasi pada mukosa mulut yang mengalami penonjolan tulang tersebut, atau gangguan artikulasi, atau penderita ingin melakukan pembuatan gigi tiruan agar stabilitas gigi tiruannya tidak terganggu, maka dapat dilakukan tindakan bedah. Kemudian untuk prognosanya, pastinya memiliki prognosa yang baik karena kondisi ini merupakan varian normal rongga mulut yang tidak berbahaya. Selanjutnya adalah torus palatinus. Jadi, torus palatinus merupakan kondisi penonjolan tulang atau eksostosis yang hampir sama dengan kasus torus mandibularis. Namun lokasinya berbeda, di mana torus palatinus terjadi pada area palatum maksila. Torus palatinus juga bersifat asimptomatik dan biasanya ditemukan secara kebetulan saat melakukan pemeriksaan gigi. Gambaran klinisnya pada rongga mulut ditemukan sebagai benjolan di area midline palatum durum maksila. Bentuknya lebih besar dan lebih tebal dibandingkan torus mandibularis. Dapat berupa nodular, lobular, atau kadang bertangkai dengan permukaan yang halus. Torus ini dapat memiliki 1-4 lobus dengan ukuran masing-masing lobus yang sangat bervariasi pada setiap individu. Bila dipalpasi, lobus memiliki konsistensi yang juga padat dan tidak mudah bergeser. Untuk pemeriksaan penunjangnya sama seperti torus mandibularis, di mana umumnya tidak diperlukan pemeriksaan penunjang dalam penegakan diagnosanya. Namun, apabila dicurigai adanya keganasan pada benjolan yang timbul, dapat dilakukan pemeriksaan radiologi, histopatologi, dan CT scan. Etiologinya juga sama, di mana masih tidak diketahui secara pasti sampai saat ini. Namun, faktor herediter seringkali dikaitkan sebagai faktor penyebab kemunculan kondisi ini. Torus palatinus juga merupakan varian normal rongga mulut, sehingga tidak diperlukan perawatan lebih lanjut untuk menangani kondisi ini. Namun, tetap perlu dilakukan KIE pada penderita terkait kondisinya tersebut. Dan pada kasus tertentu, apabila terdapat keluhan atau penderita ingin melakukan pembuatan gigi tiruan agar tidak mengganggu stabilitas, maka dapat dilakukan perawatan dengan tindakan pembedahan. Untuk prognosanya juga sama-sama memiliki prognosa yang baik karena kondisi ini merupakan varian normal rongga mulut yang tidak berbahaya. Penyakit selanjutnya adalah trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia merupakan sindrom nyeri rekuren pada wajah yang dapat terjadi secara berulang dan bersifat kronik. Umumnya nyeri akan dirasakan pada satu sisi wajah atau unilateral, mengikuti distribusi sensorik nervus cranialis nomor 5, yaitu nervus trigeminus. Untuk etiologinya, trigeminal neuralgia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah trigeminal neuralgia klasik dan juga trigeminal neuralgia sekunder. Untuk yang klasik bersifat idiopatik atau belum dapat diidentifikasi secara jelas penyebabnya. Sementara untuk trigeminal neuralgia sekunder terjadi karena adanya penyakit lain. Misalkan terdapat multiple sklerosis ataupun tumor yang menekan saraf trigeminal sehingga menyebabkan terjadinya demyelinasi dari saraf trigeminal tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu ujung dari saraf trigeminal tertekan oleh arteri. Jadi ini yang salah satu yang menyebabkan terjadinya trigeminal neuralgia. Lalu untuk karakteristik nyeri pada trigeminal neuralgia, yang pertama rasanya akan seperti tertusuk dan juga seperti disengat listrik. Nyeri yang dirasakan tidak hanya terasa sangat sakit, tapi juga terjadi secara spontan dan tidak terduga. Nyeri yang bersifat progresif dapat dirasakan dengan sangat cepat, bahkan hanya sepersekian detik saja, namun dapat berulang secara periodik sepanjang hari. Beberapa pasien trigeminal neuralgia mengatakan bahwa beberapa aktivitas ringan dapat menimbulkan nyeri.
seperti berbicara, menyikat gigi, tersenyum, maupun mengunyah. Untuk terapi yang dilakukan pada trigeminal neuralgia yaitu terdapat 2. Alternatif pertama yang dilakukan untuk penyakit trigeminal neuralgia ini adalah terapi farmakologi. Dan golongan obat yang paling sering digunakan adalah carbamazepin. Lalu golongan yang lainnya ada baclofen, gabapentin, lamotrigin, oxcarbazepin, phenytoin, dan juga pimozide. Jika tidak didapatkan hasil yang baik dari terapi farmakologi, maka perlu dilakukan evaluasi ulang dan juga pertimbangan untuk terapi bedah. Lalu terapi bedah yang paling sering dilakukan adalah microvascular decompression, yaitu prosedur untuk meletakkan bantalan antara arteri dan juga saraf trigeminal. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak penyebab dari trigeminal neuralgia adalah tertekannya saraf trigeminal oleh pembuluh arteri. Jadi diletakkan bantalan melalui prosedur microvascular dekompresi ini. Lalu prosedur lainnya yang termasuk dalam terapi bedah adalah radiofrequency thermocoagulation, glycerol rhizotomy, balloon compression, dan juga stereotatic radiosurgery. Penyakit selanjutnya adalah ulcus traumaticus chronis. Ulcus traumaticus chronis merupakan defek pada lapisan epitel, lapisan jaringan ikat, ataupun terjadi di kedua lapisan tersebut. Jika suatu ulkus tidak mengalami kesembuhan selama 2 minggu atau lebih, maka ulkus tersebut dianggap sebagai ulkus kronis. Untuk etiologinya adalah terjadinya proses traumatik yang berkelanjutan. Misalkan pada penggunaan gigi tiruan yang tidak beradaptasi dengan baik pada mukosa rongga mulut. Hal tersebut akan menyebabkan proses traumatik secara terus-menerus selama gigi tiruan tersebut digunakan oleh pasien. Lalu yang kedua, adanya kelainan sistemik dan juga adanya infeksi sekunder. Misalkan terdapat juga infeksi jamur pada lesi tersebut. Untuk gambaran klinisnya, ulcus traumaticus chronis biasanya merupakan lesi tunggal dengan eritomatus dan tepi tidak beraturan disertai dengan gejala nyeri. Lalu, untuk tepi ulkusnya sendiri biasanya akan terlihat lebih tinggi dari area sekitarnya. Ulcus traumaticus chronis sering ditemukan pada mukosa lidah, labial, dan juga bukal. Lalu terlihat pseudomembran bening kekuningan dengan tekstur licin di bagian tengah lesinya. Jika ulkus bersifat persisten setelah lebih dari 2 minggu atau penampakan klinis ulkus dicurigai mengarah ke keganasan, maka perlu dilakukan prosedur biopsi maupun pemeriksaan histopatologis. Hal yang perlu dilakukan dalam penata laksanaan ulcus traumaticus chronis adalah mengeliminasi faktor predisposisi sehingga proses penyembuhan dapat berlangsung. Salah satu perawatan yang dapat dilakukan yaitu pengaplikasian triamnisolon acetonide pada permukaan ulkus yang dilakukan setelah makan dan juga sebelum tidur malam. Langkah ini dapat mengurangi rasa sakit dan juga mempercepat proses kesembuhan dari ulcus traumaticus chronis. Prognosis dari ulcus traumaticus chronis adalah baik jika penegakan diagnosa dan penetapan perawatan dilakukan dengan tepat dan sedini mungkin. Penyakit selanjutnya adalah white sponge nevus. White sponge nevus merupakan penyakit autosomal dominan yang langka. Nama lain dari white sponge nevus adalah head Cannon's disease, familial white folded dysplasia, congenital leukokeratosis mucous oris, hereditary leukokeratosis, dan juga white folded gingivostomatosis. Untuk etiologinya, white sponge nevus disebabkan oleh terjadinya mutasi pada keratin mukosa spesifik, yaitu K4 dan juga K13. Untuk gambaran klinisnya, white sponge nevus terlihat sebagai plak putih keabu-abuan. Ketika dipalpasi akan terasa kasar karena teksturnya yang berlipat dan juga konsistensinya akan terasa kenyal ketika dipalpasi. Permukaan plaknya sendiri terasa tebal dan juga dapat terkelupas dari lapisan di bawahnya. Plak ini bersifat asimptomatik sehingga sebagian besar pasien dengan white sponge nevus tidak akan mengeluhkan gejala apapun. White sponge nevus paling banyak ditemukan pada mukosa intraoral, yaitu di mukosa bukal, labial, dasar mulut, dan juga ventral lidah. Selain di intraoral, beberapa kasus juga ditemukan pada mukosa ekstraoral, yaitu di mukosa vagina, rektal, nasal, dan juga esofagus.
Pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk penegakan diagnosa white sponge nevus adalah biopsi, tes histopatologis, dan juga tes darah. Untuk penata laksanaan white sponge nevus, karena lesi ini bersifat asimptomatik serta tidak memiliki kecenderungan malignansi sehingga tidak memerlukan perawatan. Edukasi pasien dapat dilakukan untuk tetap menjaga oral hygiene-nya. Untuk prognosis dari white sponge nevus adalah baik, karena white sponge nevus sendiri merupakan kondisi jinak tanpa komplikasi klinis yang serius. Jika tidak disertai keluhan oleh pasien, maka tidak perlu dilakukannya perawatan. Penyakit selanjutnya adalah serostomia. Serostomia merupakan suatu kondisi mulut kering yang disebabkan oleh menurunnya sekresi saliva. Serostomia dapat disebabkan dari efek samping pelaksanaan prosedur radioterapi, juga bisa disebabkan oleh efek samping obat-obatan, penyakit sistemik, dan juga disebabkan oleh penyakit autoimun, khususnya adalah Sjögren syndrome, dan juga dapat disebabkan oleh adanya kebiasaan buruk, misalnya merokok. Untuk penampakan klinis atau ciri klinis dari serostomia, yang pertama adalah mulut kering, kesulitan menelan karena tidak adanya pelumas dalam rongga mulut, bibir kering dan pecah-pecah, dysgeusia, halitosis, angular cheilitis, kandidiasis, sensasi terbakar pada rongga mulut, atrofi papila lidah, mukosa pucat dan tidak mengkilat karena tidak adanya saliva yang melapisi mukosa rongga mulut, dan juga yang terakhir adalah karies servikal. Untuk perawatannya sendiri, serostomia dapat diatasi. Yang pertama, jika serostomia disebabkan oleh kebiasaan buruk, maka perlu dilakukan koreksi kebiasaan buruk, misalnya menghilangkan kebiasaan merokok. Lalu, jika serostomia disebabkan dari efek samping penggunaan golongan obat tertentu, dapat mengganti obat untuk golongan yang lain, atau penggunaan saliva stimulan, atau penggunaan zat pengganti saliva, dan juga shallow gauge sistemik. Penyakit selanjutnya adalah lesi rongga mulut dan keadaan sistemik. Serostomia adalah manifestasi oral yang paling banyak ditemukan pada sebagian besar penyakit sistemik. Misalnya, serostomia sering dijumpai pada pasien Sjögren syndrome, gagal ginjal kronis, anemia, tuberkulosis, amilodiasis, HIV dan AIDS, inflammatory bowel disease, kehamilan, dan juga pada pasien diabetes mellitus. Selain serostomia, beberapa keadaan rongga mulut yang sering dijumpai yaitu lichen planus, khususnya pada pasien dengan diabetes mellitus. Untuk penata laksanaan lichen planus pada pasien DM ini yaitu dapat dilakukan pemberian kortikosteroid topikal. Lalu untuk pasien dengan kelainan kardiovaskular yang mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, efek samping dari obat tersebut biasanya ditemukan gambaran pada rongga mulut yaitu lichenoid, gingival enlargement, dan juga burning mouth syndrome. Selain itu, pada pasien dengan inflammatory bowel disease atau yang merupakan kelainan dari gastrointestinal, biasanya ditemukan lesi berupa edema dan ulkus yang seringkali terdapat pada vestibulum, bibir, dan juga gingiva. Untuk pasien dengan kelainan genitourinaria, hal yang paling menjadi ciri khas yaitu adalah oral hygiene yang buruk, karena banyak terdapat kalkulus pada rongga mulut. Selain itu juga mulut akan berbau amonia, ditemukan keadaan serostomia, dan juga periodontitis. Lalu untuk pasien dengan kelainan hematologi, yang paling menjadi ciri khas adalah terdapat glositis dan juga stomatitis pada rongga mulutnya.